Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran kali ini anak-anak ibu dapat memahaminya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai termokimia. Yang perlu kita pelajari di sini yaitu yang pertama mengenai pengertian termokimia. Kedua, apa itu sistem dan lingkungan. Ketiga, reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang keempat adalah persamaan termokimia. Oke, udah siap pembelajaran kali ini? Sekarang pengertian termokimia. Termokimia, dari kata termokimia ada dua suku kata. Yang pertama adalah termo, yaitu panas, sedangkan kimia adalah yang berhubungan dengan reaksi kimia. Maka termokimia adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari perpindahan panas atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun dilepaskan. Maka di sini energi dapat mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, yaitu lingkungan ke sistem. Oke, sekarang apa itu sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Dalam kimia terdapat reaksi kimia, yaitu dalam reaksi kimia itu ada reaktan atau pereaksi dan produk adalah hasil reaksi. Contohnya HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Inilah contoh dari sistem di mana HCl, NaOH, NaCl dan H2O itu adalah sistem. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Contohnya di sini terdapat reaksi kimia yang dimasukkan ke dalam beker gelas, di mana sistem itu tadi yaitu reaksi kimianya, yaitu contohnya tadi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Sedangkan lingkungan itu adalah di luar sistem, yaitu beker gelasnya, atau kita ukur suhunya nanti menggunakan termometer. Berarti salah satu daripada contoh lingkungan itu adalah beker gelas, termometer, dan pengamat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sistem terbagi tiga. Yang pertama adalah sistem terbuka. Di sini contohnya dalam gelas kopi yang terbuka. Di sini gelasnya terbuka. Di sini terjadi perpindahan materi dan energi. Di mana perpindahan materi di sini maksudnya kita dapat mencium aroma kopi, dan perpindahan energi di sini adalah gelas yang kita pegang akan terasa panas sehingga terjadi perpindahan energi. Maka sistem terbuka di sini dia mengalami perpindahan materi dan perpindahan energi. Yang kedua adalah sistem tertutup. Contohnya adalah botol yang tertutup, di mana di sini hanya terjadi perpindahan energi karena tidak mengalami perpindahan materi, karena kita tidak dapat mencium aroma yang keluar dari botol tersebut. Tetapi botol tersebut apabila kita pegang akan terasa panas atau dingin, sehingga di situ terjadi perpindahan energi. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Contohnya adalah termos. Di sini dalam termos ini kita tidak tahu apakah isinya sudah masih panas atau sudah dingin. Kenapa? Karena kita tidak merasakannya dari luar, sehingga di sini tidak ada perpindahan materi dan energi. Sudah jelas kira-kira? Oke, sekarang di antara sistem dan lingkungan.
di mana sistem dapat melakukan kerja dari lingkungan dan lingkungan juga dapat melakukan kerja dari sistem. Kemudian sistem juga dapat menerima kalor dari lingkungan dan lingkungan juga dapat menerima kalor dari sistem. Di sini terjadi transfer energi, sehingga kalor yang dilepaskan dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap disebut dengan entalpi. Tapi di sini kita hanya mengukur perubahan entalpi. Entalpi tidak dapat diukur, sehingga delta H sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan.